Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,13% ke angka 6.262. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit dan mulai uptrend lagi, dan terpantau akan melakukan buyback saham dan akan membagikan dividen. Bagaimana potensi saham ke depannya bakal menarik untuk kita coba entry. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Avia yang hari ini terpantau kembali naik 1% lebih ke harga 400. Secara teknikal, Avia minggu ini memang sempat melemah turun bawah harga 400, turun bawah garis EMA 50, sempat menyentuh support berikutnya di sekitar 380. Dan setelah menyentuh support 380, Avia masih bisa bertahan dari down. Dan menarik, saat ini Avia kembali mencoba untuk naik di atas harga 400. Jika minggu depan terkonfirmasi Avia berhasil break 400, secara teknikal Avia akan mulai membaik kembali. Dengan target kenaikan tetap yang terdekat di 420 sampai 430 di sekitar garis EMA 150. Dan kalau pemberitaan bahwa Avia akan membagikan dividen jumbo 1,33 triliun dan buyback saham baru. Kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, nilai dividen per lembar saham itu ditetapkan sekitar 22. Angka ini mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 80% lebih. Tapi angka 22 ini sudah termasuk dividen term yang dibagikan pada November tahun 2024. Jadi yang saat ini akan diterima di bawah 22. Selain itu ada juga rencana untuk buyback saham. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih ini terpantau memang ada sedikit akumulasi, tapi akumulasi tidak besar. Asing malah terpantau dalam beberapa hari terakhir mulai keluar. Setelah sebelumnya terus masuk akumulasi saham Avia. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Avia di harga atas maupun harga bawah, maksudnya saat ini secara teknikal Avia akan lebih oke apabila memang berhasil beri harga 400. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar 380, bisa hold apabila memang Avia minggu depan masih lanjut naik di atas 400. Tapi jika teman-teman ternyata Avia gagal break 400, lebih oke bisa pertimbangkan to take profit. Atau hold selama harga 380 tidak dilewati. Nah, selama masih kuat di atas 380 minimal belum membentuk global low, masih ada potensi untuk sideways dan kembali rebound mengetes 400. Tapi jika teman-teman mencoba break 400 selalu gagal, ingat secara teknikal Avia masih belum oke untuk tren jangka menengah. Jadi kedepannya masih ada potensi untuk malah kembali turun menembus 380 dan mulai downtrend kembali. Dan sekarang kita lihat saham Cleo, saudaranya Avia. Cleo dalam 2 minggu terakhir memang mulai membaik. Sebelumnya Cleo juga bergerak downtrend. Tapi setelah berhasil break garis EMA 50-150, bisa kita lihat Cleo secara tren saat sudah mulai uptrend. Jadi pada perdagangan terakhir Maret, Cleo sempat menyentuh sekitar 1.500, tapi secara candle itu sebenarnya belum terkonfirmasi break. Pada saat Selasa, sempat melemah, sempat turun, tapi masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Jadi secara teknikal sebenarnya masih menarik apabila teman-teman sudah punya di sekitar harga 1000 sampai 1100. Nah, saat itu bisa kita lihat minggu ini Cleo berhasil break 1300 dan mulai uptrend. Hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke 1500. Jadi Cleo saat ini mencoba untuk break 1500, apabila berhasil break berpotensi lanjut naik ke resisten berikutnya atau target berikutnya 1600. Dan Cleo merupakan salah satu saham yang memang masuk watchlist kami untuk dipantau minggu ini. Jadi minggu ini pada saat awal pembukaan memang semua orang takut bahwa bursa akan terkena koreksi tajam, terkena panic selling. Tapi tetap kami coba screening, dan walaupun memang ada potensi untuk melemah, kami coba screening saham-saham yang secara teknikal minimal pada perdagangan terakhir masih oke dan masih ada akumulasi. Jadi ini kami masuk ke watchlist untuk dipantau apakah pada saat terkoreksi atau pada saat panic selling, saham-saham ini masih bisa bertahan dari rebound. Apabila berhasil rebound, ini masih menarik untuk coba dipantau dan entry. Jadi untuk di video ini saya akan coba bahas yang sideways, ada LSCP dan HMI yang nanti akan coba saya update juga. Untuk EMTK, Harta Dinata, dan Main hari ini terkoreksi, tapi MTK dan Harta Dinata saat ini secara teknikal masih oke. Harta Dinata malah hari ini sudah mencapai target di 600. Jadi untuk Cleo, saat ini sudah mencapai 1500, dan jika kita perhatikan pada kenaikan Cleo hari ini, asing masih terus masuk akumulasi dalam 1 minggu terakhir. Kenaikan 6% lebih ini juga masih ada akumulasi. Jadi menarik, saat ini masih terus ada akumulasi. Pada saat penurunan di 10% kemarin ini juga terpantau asing masih belum keluar. Jadi yang kami pantau adalah saham-saham secara teknikal
masih oke, minimal masih berada di atas atau di antara garis EMA 50 150 dan masih ada akumulasi. Dan pada saat panic selling, pasti semua saham memang pasti ada potensi terkoreksi, tapi minimal pada saat rebound, saham-saham ini ada potensi untuk kembali bangkit dan naik lumayan tinggi. Dari Clio juga sudah kembali mengetes 1500, dan karena masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk menuju target berikutnya di 1600. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 1400 untuk trailing stop atau 1300 untuk trailing stopnya saat ini. Dan sekarang saya akan coba analisa LSIP. LSIP sebelum juga masuk watchlist kami karena secara teknikal juga berada di atas garis EMA 50 150. Pada saat Selasa sama terkena panic selling juga, terkoreksi, mengetes atau menuju tepat di harga 1000 yang merupakan support psikologis. Tapi bisa kita lihat setelah mencapai harga 1000, LSIP masih bisa bertahan dan saat kembali rebound. Karena memang cara teknikal masih oke, dan karena panic selling ini juga melemah, tapi setelah kondisi bursa membaik ini juga langsung naik tinggi. Dan saat ini kembali mengetes 1100. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan LSIP hari ini, jika kita lihat ini terpantau memang tidak ada akumulasi besar pada penurunan LSIP hari ini, tapi menarik asing masih terus masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham LSIP, menurut saya saat masih bisa di hold. Bisa jadikan garis EMA 50 150 untuk trailing stop. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau sama LSP, Musa juga masih bisa coba dipantau. Dengan target entry saat ini wait and see di sekitar garis EMA 50 150 sampai target hijau di 1000. Jadi LSP walaupun turun bawah garis EMA tapi terpantau masih kuat di atas harga 1000, Musa masih bisa di hold. Ya, secara teknikal 1000 masih berupa support psikologis sehingga masih ada potensi untuk rebound. Dan target terdekat tetap saat ini di 1100 karena masih berupa resisten, sampai target hijau sekitar 1140 untuk target swingnya. Dan sekarang saya akan coba analisa SMA. SMA juga masuk watchlist kami karena masih berada di antara garis EMA 50 150. Ini juga sama terkena panic selling karena gagal break harga 200 yang merupakan resisten psikologis, sempat menyentuh garis EMA 150 yang merupakan target entry. Dan bisa kita lihat SMA setelah menyentuh garis EMA 150 bisa bertahan dari rebound. Dan setelah berhasil rebound, tetap masih kesulitan untuk break garis EMA 50 dan hari ini kembali turun 4% lebih. Dan penurunan SMA hari ini bisa kita perhatikan ini mulai ada distribusi setelah sebelumnya asing terus masuk. Di broker summary terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk SMA apabila teman-teman masih hold, Musa harus hati-hati. Karena saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi menuju sekitar harga 180 sampai 175. Jangan target lebih jauh jika 170 atau di sekitar garis EMA 150-nya. Dan cara pergerakan, garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, Musa memang masih bisa di hold, tapi ingat secara teknikal untuk tren jangka menengah, SMA sudah tidak begitu oke karena sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi apabila mau entry pun, pertimbangkan untuk swing, tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk target entry-nya dan jadikan garis EMA 50 sampai harga 200 untuk target swing atau target take profit jangka pendeknya. Dan sebagai jangka entry apabila ternyata SMA minggu depan masih lanjut turun menembus garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.